Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Nah, Tuhan lebih dari cukup. Nah, Tuhan lebih dari tahu, janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sungguh seperti pujian ini Tuhan. Saat kami minta, Tuhan mendengar. Saat kami berdoa, di situ ada jawaban dan Tuhan bekerja. Hari ini kami bersyukur kalau kami boleh diberi kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberikan kesehatan bagi kami seluruh jemaat-Mu pagi hari ini. Dan kami mau bersyafaat bersatu hati untuk seluruh jemaat Tuhan dari anak-anak sampai umas.
Kiranya kami menjadi jemaat-jemaat yang kuat imannya, jemaat-jemaat yang ditambahkan terus setiap hari pengenalannya kepada Tuhan, dan menjadi jemaat yang selalu mendemonstrasikan kasih Allah kepada sesama kami, menjadi jemaat yang menjadi seperti partikel-partikel ragi yang dapat mengamiri seluruh adonan. Seperti kami percaya Tuhan, kalau Tuhan sendiri menaruh hati kami hati yang percaya, maka setiap hari kami akan melihat mujizat-Mu terjadi atas kami. Pagi ini kami juga berdoa bersatu hati untuk jemaat yang sakit, terutama mereka yang ada di rumah sakit, baik untuk Pak Markus dan juga untuk anak Yemima. Di dalam nama Yesus kami menghancurkan roh sakit penyakit apapun yang dalam tubuh mereka. Pagi ini kami imani dengan penuh percaya Tuhan sudah bekerja, Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah sembuhkan. Bahkan Tuhan memberkati tim medis yang ada, baik dokter, para suster, juga obat-obatan yang diberikan, kiranya dapat menyembuhkan dan dapat segera memulihkan keadaan Pak Markus maupun Yemima. Juga untuk jemaat-jemaat lain yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan juga berkati untuk Bu Ratno yang sudah lama menahun. Kami percaya Tuhan sakit penyakitnya tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup bekerja pagi hari ini sehingga mendapatkan mujizat Tuhan untuk sembuh dan menjadi berkat. Juga Bu Lestari, juga Mbak Pak Melvin, Pak Lukas dan yang lain-lain. Kami percaya Tuhan ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kami, maka kami bisa menggusur semua sakit-sakit yang ada di dalam tubuh kami. Maka tidak ada satu sakit pun yang tahan terhadap hidup kami, karena tubuh kami adalah milik Kristus, dihuni oleh Roh Kudus yang begitu dahsyat dan luar biasa. Untuk itu Tuhan pagi ini bekerjalah atas kami. Berdoa terus Tuhan supaya jemaat-Mu Tuhan semakin hari juga boleh mewartakan kabar baik kepada seluruh teman-teman mereka, kepada seluruh pekerjaan di mana saja mereka ditempatkan. Jadikanlah mereka terang-Mu, jadikanlah mereka ya Tuhan garam di tengah-tengah dunia. Walaupun tidak sulit ataupun tidak sulit, tapi kami mau terus beritakan firman-Mu, karena kami tahu pada akhirnya tidak ada yang sia-sia ketika kami memberitakan firman-Mu, dan firman-Mu itu akan tumbuh di dalam setiap kehidupan doa-doa kami. Pagi ini kami juga doakan Tuhan untuk usaha-usaha gereja, Tuhan yang sudah percayakan seberapa itu Tuhan, baik Sabonsip, Apotek, Radio Suara Akurat, Renungan Suara Akurat, juga untuk TK Excellence Kit, dan juga untuk yang lain-lain yang Tuhan akan percayakan. Kami percaya tidak ada yang mustahil, semuanya akan bertumbuh berkembang untuk pekerjaan ministry di tempat ini, sehingga kami percaya tidak ada kekurangan apapun yang baik bagi tempat ini. Tuhan selalu memberikan kesurvivan atas rumah-Mu ini, dan rumah ini akan menjadi rumah berkat, rumah doa, di mana orang datang ke tempat ini akan mendapatkan jawaban-jawaban doa. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kami juga memberkati seluruh para pemimpin, dimulai dari gembala kami, seluruh keluarga, staf dan keluarga, sampai kepada para PKS dan pelayan-pelayan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau perlengkapi kami, Engkau buat skill kami semakin hari semakin dipertajam, semakin diperlengkapi dengan kuasa Allah, sehingga pelayanan kami boleh efektif dan menjangkau banyak jiwa-jiwa di dalam setiap pelayanan kami. Juga komsel-komsel semakin bertumbuh, fellowship juga setiap hari Tuhan banyak orang yang berminat untuk datang, karena ada kuasa di situ, kuasa Allah yang diberitakan. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih. Tak lupa berdoa juga untuk seluruh kota bangsa kami di mana kami berada. Tuhan berikan damai sejahtera, keamanan yang kondusif, sehingga bangsa kami Tuhan dilawat oleh-Mu menjadi bangsa yang maju, oleh karena Tuhan bekerja di dalam kehidupan para pemimpin, dimulai dari presiden, wakil menteri, staf sampai jajarannya. Dan di kota kami juga kami doakan wali kota serta seluruh jajarannya. Tuhan berkati dengan hikmat roh takut Tuhan ada pada mereka, supaya para pemimpin juga Tuhan boleh mengalami lawatan Tuhan, sehingga bangsa ini benar-benar menjadi bangsa yang maju, bangsa yang bisa sejajar dengan bangsa-bangsa maju yang lainnya, bahkan disegani dan dihormati oleh bangsa-bangsa yang lain. Juga TNI Polri sebagai penjaga keamanan, Tuhan Engkau juga memberkati mereka, khususnya mereka yang ada di perbatasan-perbatasan. Biarlah Tuhan menjagai mereka, melindungi mereka, sehingga tidak ada intervensi bangsa lain yang akan memporak-porandakan bangsa kami. Kami rindu bangsa kami juga Tuhan mengalami terang dan keajaiban Tuhan, sehingga banyak Tuhan bertobat. Bangsa ini akan mengalami lawatan Tuhan yang lebih besar lagi,
sehingga Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Kami rindu di akhir zaman ini semua dilawat Tuhan, dan seluruh kota Solo juga dimenangkan buat Tuhan. Jangan lewati generasi pilihan, supaya generasi pilihan juga panen jiwa-jiwa di tahun-tahun yang akan ke depannya. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan setiap doa permohonan kami, karena kami tahu Engkau sanggup menjawab lebih dari apa yang kami pinta dan doakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhanlah bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Bapa, terima kasih jika pagi ini Tuhan izinkan kami untuk beribadah dan kami mau mendengar firman Tuhan. Kiranya hikmat yang dari atas, yang melampaui segala hikmat manusia, menerangi hati kami masing-masing dan menjadikan kami dapat menangkap firman Tuhan secara utuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan diberkati sama-sama saya katakan, amin. Shalom Bapak dan Ibu. Ya, hari ini minggu ini sama minggu depan Bapak akan khotbah. Nah, tetap tentang pemulihan dan keluarga atau keluarga yang pulih. Pasangan yang tidak seimbang. Tuhan dengan jelas mengatakan jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Nah, buat teman-teman dan jemaat Tuhan yang sudah terlanjur menikah dengan tidak seimbang, ya enggak apa-apa, jangan marah. Bapak tepat tugasnya yang memberikan firman Tuhan, tapi kita bisa cegah buat anak-anak kita semua. Ada alasan-alasan, ada 4 alasan kenapa kita tidak boleh menikah. Dan itu Paulus katakan dengan keras kata sekali, jangan kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Halo, amin. Ya. Mari kita akan sama-sama baca firman Tuhan. Dibuka aja Yosua dari 2 Korintus 6. Terjemahan baru aja enggak apa-apa. Ayat 14, 15, 16, 17. Sama-sama kita katakan Alkitab adalah firman Allah. Tidak bisa salah, tidak mungkin bohong, sebab Alkitab adalah firman Allah. Kita akan baca sama-sama ya. Nanti di rumah dibaca lagi. Ayat 14. 2, 3. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang
dengan orang-orang yang tak percaya. Stop dulu. Kok yang baca sedikit sih? Kurang keras suaranya. Ulang lagi ya, dari awal ya. 2, 3. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ayat 15. 2, 3. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. 17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan yang melakukannya. Nah, Bapak dan Ibu, saya sudah khotbah kemarin, ini saya lompat. Ada 3 mandat ilahi. Yang pertama, khotbah minggu lalu ya, kalau ingat, we are here to be light. Artinya kita ada untuk memberi pengaruh dan memberkati dunia. Jadi terang. Slide ketiga, Yos. Bukan itu lagi. Ya, dia Matius 5 ayat 14. We are here to be light, artinya saya ada, Bapak Ibu ada, berfungsi memberi pengaruh dunia, memberkati dunia. Ada amin? Jadi kita tidak hidup bagi diri sendiri, tapi jadi pengaruh bagi dunia. Yang kedua, peran kita yang kedua, bring out God colors in the world. Saya punya tugas memberi warna dunia. Betul nggak? Dengan warna apa Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Ya warna Kristus. Kristusnya terlihat dari saya berbicara. Kristusnya terlihat dari rumah tangga saya. Kristusnya terlihat dari karir saya. Kristus terlihat dari pelayanan saya. Kristus terlihat dari apa lagi? Ya karir dan sebagainya. Jadi hidup saya terpancar. Nah, sekarang dengarkan baik-baik. Ya, dengar baik-baik. Bagaimana kita bisa memancarkan Kristus kepada dunia jika kita aja hidup dengan orang yang tidak sama-sama mengasihi Kristus? Betul apa belum? Ini orang yang gak sama saya loh. Gimana saya bisa memancarkan Kristus kepada dunia jika yang bersama saya hidup setiap hari, tidur bersama saya tiap hari, tidak orang yang memancarkan Kristus. Cuma sebelah, yang sebelah lagi enggak. Amin. Benar. Jadi yang kedua ini, bringing out God colors in the world, terjadi kalau saya sama-sama sepasang yang sama-sama mengasihi Tuhan. Kasih kami berdua itu terpancar keluar kepada dunia. Ada amin? Ya. Jadi enggak lagi pilihan karena dia baik, itu kan baik biasa ya, baik duniawi, beda dengan baik yang rohani. Karena dia cantik, karena dia kaya, karena dia segala macam alasannya. Satu alasan harus kita temukan, dia anak Tuhan, kekasih Tuhan, orang percaya. Ini soal hermeneutik nih, kalau Bapak Ibu tahu, ini hermeneutik. Artinya jangan kamu jadi pasangan yang tidak seimbang, tuh bicara tentang iman percaya yang sama. Ada amin? Iman percaya yang sama. Gak boleh yang berbeda. Ya. Yang ketiga,
mandat ilahinya, kehendak Tuhan harus terjadi di bumi, gerejanya mengatasi kegelapan. Nah, gimana saya bisa mengatasi kegelapan? Uang yang sebelah saya itu saya terang, yang sebelah saya itu gelap. Separuh gelap, separuh terang. Tadi firman Tuhan kita baca, bisakah terang bercampur dengan kegelapan? Gak mungkin, terang-terang aja, gelap-gelap aja. Betul Bapak Ibu? Ini kita lihat terang, ada terang, terasa terang ya. Saya bisa lihat Bapak Ibu. Mungkin gak separuhnya gelap, yang sini terang. Kan gak mungkin. Gelap-gelap semua, terang-terang semua. Kalau malam tanpa ada lampu kita ngalamin gelap semuanya. Terang-terang semuanya. Satu cahaya ada di sini kita jadi terang. Satu lampu ini aja nyala, semua kita lihat terang. Alami terang. Nah begitu juga. Jadi pasangan yang tidak sama-sama, dia separuhnya gelap, separuhnya terang. Dan itu kata firman Tuhan tadi tidak mungkin. Coba ulang lagi ayat 14 tadi Pak Yosua. Yang 14. 14 apa 15 ya? Nah ini 14. Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Betul ya? Bagaimana bisa terang bersatu sama gelap? Nggak mungkin Bapak Ibu. Katakan amin. Nah jadi buat keluarga-keluarga juga yang saya kasih dalam Tuhan, jangan paksa anak-anak kita menikah demi ekonomi. Bersyukur loh kamu punya calon yang kaya. Bersyukur loh tuh hartanya banyak. Kita bukanlah anak-anak yang matre, yang mata duitan. Kita percaya ada Tuhan yang ngatur keuangan. Start awalnya jadi orang miskin bukan berarti seumur hidup akan miskin. Tuhan bisa rubah hidup kita. Yang penting kita bersatu dulu sama. Lanjut lagi ya. Ini mandat ilahi tadi. Jadi intinya gimana saya akan jadi terang pada dunia jika saya juga tidak seutuhnya terang. Separuh-separuh, separuh terang, separuh gelap. Harusnya dua-duanya terang. Amin Bapak Ibu. Jadi juga jangan pakai prinsip mumpung ada yang mau. Emang barang murahan, mumpung ada yang mau. Kita punya nilai, punya harga dalam Kristus. Untuk saya selamatkan, Yesus saya itu mati loh. Berdarah-darah agar saya selamatkan. Pertahankan iman itu. Jangan biarkan luntur. Harusnya. Nah, sekarang definisi keluarga, masuk dikit. Keluarga merupakan dua atau lebih individu yang hidup bersama dalam suatu rumah tangga. Kenapa dua atau lebih? Bisa jadi saya, istri, ada anak-anak, ya, ada ponakan, berarti kan bisa lebih dari dua individu. Katakan amin. Dan terikat dalam satu perkawinan, satu pernikahan, namanya keluarga. Kalau kumpul-kumpul aja tidak ada yang menikah situ namanya bukan keluarga. Kumpul kebo namanya. Ada laki-lakinya, ada perempuannya, ada anak-anaknya, tapi tidak terikat dalam pernikahan namanya bukan keluarga. Ada amin? Paham Bapak Ibu? Jadi harus diikat dengan pernikahan. Ada pernikahannya, baru dia namanya satu keluarga. Yang bukan terikat dalam pernikahan, dia bukan keluarga. Tapi Pak, ada yang lebih tua tuh, Bapak itu. Bapak itu komandan kami. Ada ibu juga yang bijaksana, yang mendampingi. Tapi mohon maaf, kalian terikat nggak dalam pernikahan? Mohon maaf Bapak, kami belum menikah. Iya bukan keluarga. Keluarga itu mesti menikah. Pria dan wanita. Ada angkat sumpah di hadapan Tuhan dan berkat Tuhan. Amin. Ada dua itu. Pernah diberkat Tuhan enggak? Enggak pernah. Tapi kami sejalan kok, sama-sama pemikirannya, sama-sama saling mengerti. Pernah di gereja diberkat Tuhan? Oh untuk itu belum Bapak. Iya bukan keluarga. Kamu kumpul-kumpul namanya.
kumpul-kumpul kebo atau kumpul apa namanya, pokoknya kumpul-kumpul namanya. Jadi yang namanya keluarga mesti ada berkat Tuhan. Tanda awalnya, entahkah dipestakan atau tidak dipestakan, yang penting ada berkat Tuhan turun atas dia. Dan itu sah. Begitu kita diberkati oleh pendeta, oleh gereja, kita bawa suratnya ke pemerintah, dicatat oleh catatan sipil sebagai keluarga yang baru. Dan kita akan beroleh kartu keluarga. Ada amin? Nah itu di mata pemerintah dan di mata negara, di mata Alkitab, yang namanya keluarga, mesti ada berkat Tuhan dulu turun atas keluarga itu. Jadi orang yang tidak berkeluarga tadi, meskipun akur, meskipun cocok, meskipun limpah, tidak perlu apa-apa lagi, tapi mereka tidak punya kartu keluarga. Karena memang bukan keluarga. Say amen. Iya, nggak punya kartu keluarga. Yang punya kartu keluarga itulah sebut dengan keluarga. Dan diawali adanya berkat Tuhan. Ada amin? Saudaraku? Halo? Saya nggak tahu, tapi kita doa terus. Kedepannya mungkin juga jadi agak bergeser sedikit ya. Di beberapa negara sudah terjadi perkawinan sesama. Diberkati. Apakah mereka punya kartu keluarga? Saya juga tidak tahu. Tapi kita pakai yang normal dulu aja standarnya. Yang namanya keluarga mesti memiliki kartu keluarga, ada NIK-nya, ada NIK-nya, ada nomor induk kependudukannya. Betul Bapak Ibu? Iya. Tidak punya itu Anda bukan keluarga. Mau secinta apapun, sesayang apapun, itu kata Anda. Tapi negara tidak mengakui Anda keluarga. Apalagi gereja tidak mengakui Anda sebagai keluarga. Yang namanya keluarga mesti punya NIK-nya. Sekarang cepat-cepat ke kecamatan. Kita sekarang punya namanya KTP elektronik. Kakak Anda ada semuanya. Tinggal buka di HP, ketinggalan misalnya ada orang tanya, Pak, nomor induknya buka aja. Nih, aku keluarga. Nah, itu nggak akan mungkin tercatat yang tidak menikah diberkati di gereja. Di gereja nggak diberkati, apalagi mengurus kartu keluarga. Dan Anda nggak punya, tidak akan pernah punya kartu penduduk elektronik. Siapa yang udah punya? Angkat tangan, udah ada nggak? Baru Pak Ratno, Bu Lasmi, Mujila, saya udah, Bu Win juga ya. Yang lain belum punya ya? Urus ke kecamatan. Ya, sebentar kok. Download aplikasi, ya, download aplikasi, terus ada foto diri sendiri, Anda selfie sendiri, terus diurus sana, udah punya. Dibawa-bawa, aman. Nggak perlu lembarannya kita bawa-bawa lagi. Pokoknya Anda udah punya kartu induk keluarga, NIK-nya elektronik. Ada amin? Siapa tahu ketemu orang kaya, mau ngasih Anda mobil, tanya kakaknya daripada pulang ke rumah dulu ganti tujuan yang lain. No, kalau gitu saya alihkannya ke Mbak Dina. Gitu. Dia untung, karena apa? Punya kartu induk elektronik. Cara cepat, seperti luar negeri loh. Di luar negeri itu semuanya ya. Jadi paspor juga ada paspor elektronik. Bisa dipindahkan ke dalam HP juga. Semuanya, enggak perlu dibawa lagi. Ya, yang lembar-lembar yang bisa rusak, kena air, segala macam, pakai itu aja. Itu simpan di rumah. Ya, kalau udah elektronik itu aja dibawa kemana-mana. Mau kartu keluarganya, mau KTP-nya. KTP anak juga ada, satu keluarga ada semuanya. Ya, saya ada foto saya sama foto ibu juga ada, foto dia juga ada. Bertiga kami ada semua, satu keluarga. Jadi itu yang namanya keluarga. Lalu yang berikutnya, Alkitab menasihati, tadi yang keluarga tim, jangan kita terikat sebagai keluarga bersama-sama dengan orang kafir. Itu daya tadi. Kalau mau membentuk keluarga, ya jangan sama orang yang kafir, yang gak percaya.
Sama-samalah dengan orang percaya. Katakan amin. Itu maksudnya ayat tadi itu. Ya. Ada bahasa Ibrani-nya, dia bilang tidak pakai kata kafir sih. Coba kembali ke ayat 14. Nah ini ya, Bapak bacakan lagi ya, sekali lagi ya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang tak percaya. Ini merupakan terjemahan bahasa Indonesia LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi bahasa Ibrani-nya huteros. Huteros itu campur-campur. Ini agak diadopsi dari bahasa yang kurang enak, mohon maaf ya. Aslinya itu maksudnya campuran hewan. Kan seperti kambing dijadikan satu sama sapi, jadikan satu sama marmut, gak ada masalah toh. Nah dianggap kayak begitu pakai bahasa huteros. Huteros, pasangan yang tidak seimbang. Kita terjemahkan, tapi aslinya agak kasar. Jangan kamu seperti kawanan atau kelompok binatang, campur-campur. Ada amin? Ya manusia cocoknya sama-sama manusia. Kelompok kita sama-sama manusia. Lalu Allah kenapa mengutip bahasa itu? Dia artinya sangat keberatan sekali. Kalau anak-anaknya campur sama orang yang tidak seiman, maka dia pakai istilah huteros. Huteros itu kasar. Kita disamakan dengan kumpulan hewan-hewan. Sama babi, sama anjing, sama sapi, segala macam dijadikan satu. Binatang gak masalah dijadikan satu kandang. Tapi kita manusia dan Allah keberatan. Kalau kita nyampur sama yang tidak seiman. Ya Gadet? Paham? Tangkap isi hatinya Tuhan loh. Kan soal kok Tuhan sampai gitunya ya? Dia sangat keberatan sekali kalau aku nih manusia, anak kesayangannya yang diperoleh dengan jalan dia mati di kayu salib. Terus aku menikah dengan yang tidak sama, namanya huteros. Kejam ya. Aku gak suka istilah itu. Kasar. Paulus juga mengatakan ini kasar bahasanya. Tapi itu yang paling tepat menggambarkan bahwa Allah tidak suka dengan kawin campur. Allah kepingin kita jadi anak-anak yang manis-manis. Yang sama-sama seiman, sama-sama mengasihi dia. Itu maksud Tuhan. Say amen. Bisa ya? Jelaskan ya. Ini kan Bapak di jemaat sendiri, maka saya jelaskan apa adanya. Sama orang lain Bapak gak berani bilang itu. Tapi pasangan yang tidak seimbang tadi, bahasa Ibrani-nya huteros. Bukan bahasa Ibrani, Yunani-nya. Huteros. Kawanan binatang-binatang yang nyampur-nyampur. Ya sekadang mereka begitu. Dan mereka kan bisa kawin sendiri. Artinya babi kan cari babi kan. Kerbau akan cari kerbau juga, nikah juga. Tapi kan satu kandang gitu. Dan Allah ibaratkan dia tidak mau anak-anaknya nyampur sama yang tidak seiman. Dengarkan baik-baik. Terutama anak-anak muda nih. Albert, Salom, Michelle, Dida, yang lainnya semua. Yuli juga. Jangan sampai pernikahan kita pernikahan yang nyampur tadi itu. Allah enggak suka. Terus bila dia tidak suka gimana dia memberkati kita? Kalau cuma kita yang kaya, pasangan kita digembel, itu bukan berkatnya. Harus seimbang dua-duanya. Katakan amin. Anak-anak yang dikasihnya, satu anaknya, anak terang, anaknya Allah, yang satu bukan anaknya Allah. Kan enggak seimbang. Katakan amin. Jadi Bapak dan Ibu, mendahului nih belum kesimpulan. Kita turut terlibat dalam pergaulan anak-anak kita. Diawasi. Ada amin. Jangan bilang sama saya gini, Pak Gembala.
Saya bawa undangan. Mohon maaf ya, anak saya nggak dapat orang seiman. Nggak ada istilah nggak dapat, pasti dapat kok. Cuman lu udah kebelet aja. Terus tahu-tahu memutuskan menikah dengan si cocok meong tidak seiman itu. Betul nggak? Ada amin Bapak Ibu? Ya. Jadi karena kita yang kepingin, kita nggak netral lagi. Jadi sebelum kita memilih pilihan harusnya hati kita netral dulu. Baru udah menikah. Ingat, Allah desain kita happy ending. Karena itu ikuti dia, bukan ikuti maunya kita. Pilih pasangan, ikuti maunya Tuhan. Pilih pekerjaan, ikuti maunya Tuhan. Supaya akhirnya itu happy ending. Kalau mau kita sendiri ya Anda yang tanggung jawab ya. Nah berikutnya lagi. Nah nomor 1. Kita buka Yohanes 15 ayat 10. John 15 verse 10. Yohanes 15 ayat 10. Kita akan baca sama-sama. Ada 4 alasan. Mau 1 ya. Ya kita akan baca sama-sama. Ini aku minta yang wanita dulu. Sama-sama dengan saya, katakan 2, 3. Jikalau kamu nuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menurut perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Kata kasih itu, love terjemahan bahasa Inggrisnya, pertama kali muncul di dalam perjanjian baru. Tidak ada sebelumnya dalam pengertian-pengertian yang tentang hubungan Bapa dan anak di dalam perjanjian lama. Di perjanjian barulah mulai ada kata kasih. Ada amin. Lalu ketika Allah bicara, Yesus bicara tentang kasih itu, yang dia maksudkan adalah hubungannya dengan Bapanya. Maka keluar ayat ini. Dan dia nasihati kita, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu juga akan stay, tinggal di dalam kasihku. Sama seperti aku juga menuruti perintah Bapakku. Dan kasih kami berdua semakin sempurna. Didani, kalau didandingkan menurut saya, lama-lama bisa dia anak saya, tapi kami persekutuan retak. Selalu, Duk, maunya kamu apa? Tapi aku enggak setuju lagi. Nah, Bapa dengan Yesus enggak begitu. Semakin lama mereka semakin saling mengasihi. Karena anak menurut, Bapa disenangkan. Katakan amin. Ada amin. Yang punya anak coba, kalau kalian dilawan sama anak Anda dan dia berontak, halus atau besar udah mulai terjadi adanya persekutuan yang retak. Betul? Tapi kalau dia menurut, anak yang baik, anak yang nurut, dengar-dengar pada orang tua, Anda orang tuanya akan semakin sayang pada anak. Amin. Kasihnya semakin melekat, semakin baik, semakin peduli, semakin memperhatikan. Nah ini Yesus ambilkan ayat ini, maksudnya demikian. Kamu bisa tinggal di dalam aku, dan kasihmu padaku akan semakin sempurna jika kamu stay, dwell in dalam kasihku, tinggal dalam aku. Arti tinggal dalam aku apa? Satu dalam dia, satu dalam tujuannya, satu dalam visinya, satu dalam maksudnya, satu dalam kasihnya, pokoknya satu. Aku nurut kehendak Bapa aja deh. Nah kalau sekarang ini kan kayak dia nih mau sekolah, saya serahkan pilihan-pilihan dia. Apa pilihan kamu? Kalau saya arahkan masuk ke teologi dia nggak mau, udah terserahlah. Ikut bapaknya. Nah konteksnya Bapak dengan Yesus nggak gitu. Bapaknya mau apa? Anaknya mau. Dan bagaimana bapaknya? Oh semakin senang. Semakin dituruti. Semakin diakan, semakin indah. Nah salah satu untuk buat Bapa kita sayang sama kita jadi anak-anak penurut. Salah satu yang Bapak tidak sukai, tadi udah saya awal depan. Dia tidak suka kita huteros. Katakan amin. Paham gak Bapak?
Aku cerita lagi, paham nggak? Kalau kita ingin Bapak sayang sama kita, dan Bapak, saya kasih tahu kalau Bapak sayang pada kita, nih kita tidak ada apapun juga yang kita perlukan lagi. Kayaknya Bapak sudah supply semuanya. Siapkan semuanya. Berikan semuanya tanpa kita minta apa-apa lagi. Dia adakan untuk kita. Katakan amin. Anda pernah ngalami gitu enggak? Kasih sayang ada seorang yang Anda enggak minta itu disediakan. Aku tahu kebutuhanmu Lasmi. Kamu butuh ini kah? Dicepai, ada. Oh, senangnya luar biasa. Gitulah kalau saya tinggal dalam Tuhan, dalam Yesus. Dia akan siapkan buat saya apa yang saya perlukan. Tapi saya jangan jadi pemberontak. Jangan jadi huteros. Aku harus jadi penurut-penurutnya Allah supaya dia suka dengan saya. Bisa logika? Iya. Pokoknya Bapak Ibu semakin Anda tuh sayang sama Tuhan tuh semakin Anda tinggal sama Tuhan semakin sama. Supaya kepengen dan tahu-tahu hidup kita tanpa sadar, berubah ya sekarang. Dulu saya untuk dapatkan 500 perak aja tuh saya berjuang. Jualan pecel lah, jualan segala macam. Sekarang enggak. Pecel dari berbagai desa berdatangan. Karena ada kekasihnya Tuhan. Itu intinya. Tapi dia enggak mau kita huteros. Nah katakan buat anak-anak kita, jangan huteros. Berat nanti hidupmu nak. Karena berlawanan dengan Tuhan. Semua jadi serba diusahakan sendiri. Pakai perjuangan sendiri. Pakai keringat darah. Orang lain gitu gampangnya dan diberkati, kita tidak diberkati. Dulu konsep-konsep awal, orang tuh kaya dan berhasil setelah tua ya. Itu kita dengar gitu ya nasihatnya. Nah, makin lama makin tua makin diberkati kan saya. Sekarang ada lagi loh. Orang 24 tahun bisa milioner. Zaman sekarang ini dengan e-commerce, jualan dengan sistem online, bisa kaya masih muda usia. Tahu orang terkaya dunia? Berapa gajinya? 8 triliun satu bulan. Satu bulan 8 triliun. 8T itu 8.000 miliar. Namanya Elon Musk. Bikin roket, bikin pesawat terbang. 8.000 triliun. Itu enggak pernah punya waktu ngabisin gajinya. Wong itu banyak yang kita ngambil 2.500 saja tiap hari, 2.500 perak itu susahnya minta ampun. Jualan ini, jualan itu, kok ada orang sekaya itu ya? Luar biasa. Katakan amin. Jadi anak-anak kita bisa lebih muda dari kita kayanya. Tapi satu syarat, dia nggak suka kita huteros. Berkat yang tadinya mau datang, ditolak. Kenapa? Ya dia nggak suka dengan Anda. Nggak suka sama pribadi kita. Itu pakai istilahnya dikenan Allah. Artinya Allah berkenan, suka dengan saya. Maka Tuhan akan berkati saya. Ya, nah ini Bapak jelaskan. Yesus menurut kehendak Bapa sepenuhnya dan kasih di antara mereka sempurna. Nah Tuhan juga maunya begitu. Dan nurut kehendak Tuhan dan supaya kasih di antara saya dan Bapa saya di surga sempurna. Ada amin? Ketika dia lihat kasih saya itu sempurna, apalagi sih yang Tuhan tahan-tahan untuk tidak memberkati saya? Enggak ada. Diberkati Paul. Ada amin? Jangankan 8 triliun Bapak Ibu. Kalau kita ini punya gaji 10 juta, ada kamsia arigato 18 kali. 10 juta tiap bulannya. Dinas tahun sekali kan ganti mobil. Percayalah. Di awalnya kamu punya karimun, besok ganti-ganti terus. Kalau kita punya uang segitu. Ini 8.000 miliar. 8 triliun. Luar biasa. 1 triliun itu 1 T itu 1.000 miliar. 1 miliar itu 1.000 juta. Jadi artinya 1 juta. 1 triliun tuh.
Gimana ngabisinnya Bapak Ibu? Kalau kita beli kerupuk Indonesia ketanam semuanya. Kerupuk kaleng itu loh, lembar-lembar. Kita tutup semua Indonesia yang kerupuk itu loh. Pakai 8 triliun. Uang belanjain pakai BLT aja se-Indonesia ini cuma habis 7 triliun kok. Yang miskin dikasih makan semua, masih 1 triliun lagi. Ini 8 triliun gajinya. Kasih makan orang di Indonesia cukup semuanya. Luar biasa kalau Tuhan berkati ya. Ada men. Nah, tapi satu awalnya dia nggak suka kalau kita huteros, macet berkatnya. Kesandung-sandung. Kenapa? Pasangannya tidak seiman. Keras emang firman Tuhan ini. Tapi itu yang dia masukkan dalam 2 Korintus 6 ayat 14, 15 sampai 17. Yang kedua sekarang. Yang kedua. Ini salah satu ya, 1, 2. Keluarga adalah tempat utama mewarnai karakter. Ada amin? Karakter siapa yang Tuhan inginkan ditanamkan di keluarga kita? Karakter apa? Kristus. Nah, kalau kita menikah dengan pasangan tidak seiman, apakah kita bisa ngecat mereka diwarnai dengan karakter Kristus? Yang jujurnya kayak Kristus, yang adilnya kayak Kristus, yang kesopanannya kayak Kristus, yang gahugunya kayak Kristus, ya nggak bisa, wong satunya pahamnya berbeda kok. Katakan amin. Seringkali makanya dititipkan, dah ibu aja kalau ibunya orang Kristen, tip ami ibu aja ya. Kamu sana ikut ibumu gitu. Ya tapi nggak bersatu ya. Syukur banyak juga rumah tangga yang gitu, yang belang-belang perkawinannya, anak-anaknya bisa sehat, bisa baik. Tapi ini sebenarnya bermasalah yang jangan kita tiru lagi ya. Nah, mendidik sikap setiap anggota keluarga agar tumbuh menjadi dewasa secara rohani yang benar-benar saleh dengan memiliki karakter ilahi. Itu tugasnya keluarga. Ada peran loh Bapak Ibu, apa di keluarga? Didik anak-anak kita agar tumbuh sesuai dengan karakter Kristus. Bukan cuma dikasih makan supaya gede. Itu bandot juga begitu. Embek juga begitu. Sapi juga begitu, cuma kasih makan. Tapi kita punya tugas dewasakan mereka sehingga mereka memiliki karakter Kristus anak-anak kita. Mereka besok dewasa ngerti mana yang baik, mana yang tidak baik. Mengerti bagaimana menyembah Tuhan. Mengerti bagaimana mereka itu terikat dalam tanggung jawab dan sebagainya. Itu tugas keluarga. Di keluargalah mereka dibentuk. Ada amin? Yuk mau sekolah-sekolah yang manapun, bukan tempatnya sekolah didik anak-anak kita dalam hal karakter. Dalam pengetahuan iya, tapi karakter itu di rumah, dibentuknya. Mereka niru anggota keluarganya, niru papa mamanya, niru orang tuanya, karakternya. Sekolah tempat mendidik mereka matematik, fisika, biologi, itu belajar sekolah. Tapi karakternya ikut orang tuanya di rumah. Katakan amin. Maka ketika anak-anak kita tuh gagal didesain dalam hal karakternya, mereka tumbuh pintar, tumbuh otaknya, kecerdasannya, tapi tidak berkarakter. Ada amin? Ada amin? Ya nanti jadi orang kaya yang gak pedulian, gak mau tahu orang susah. Orang tuanya juga anak susah, dia gak mau tahu juga. Kayak si Malin Kundang. Ya, karena tidak dididik dalam karakter di keluarga. Ngelawan sama orang tuanya. Orang tua tidak bahagia punya anak kayak begitu. Kenapa? Kita gagal di karakter anak-anak di rumah. Di keluarga. Di keluarga bukannya pembentukan tadi kan, ada berkat. Jadi satu, punya kartu keluarga, punya peran, punya tugas. Jangan lupa, didik anak-anak kita dalam karakter Kristus. Ada amin? Ada amin. Ajak mereka baca firman Tuhan, mesbah doa, itu harus tuh Bapak Ibu. Di Israel kan Anda tahu ya orang-orang pintar-pintar ya. Halo?
Mereka tuh belajar matematik, kenal matematik tuh usia 8 tahun, 9 tahun. Kalau kita, bangga anaknya baru selesai bisa habis lahir, 1 tambah 1 berapa? 2. Dan kita cerita kemana-mana, anak saya bisa matematika loh. Israel enggak. Dan Anda tahu, apa yang jadi kebanggaan orang Israel kalau mereka punya anak di tengah keluarga? Mereka bisa nyebut nama Jehovah. Nama Allah mereka. Baru mereka syukuran, anak saya udah bisa panggil nama Jehovah. Kalau kita udah bisa matematika, 2 tambah 2, 4. Udah bisa baca. Karena anak TK kita luar biasa, minggu depan mereka akan tampil sini. Anak-anak tuh masih TK itu udah pada bacanya lancar loh, saya kagum sama mereka. Lancar, bukan bahasa yang bukan ngeja lagi. Kakak gitu. Udah baca terus. Hebat lu guru-gurunya. Tapi kalau di Israel, mereka juga baru bisa bacanya umur 8-9 tahun. Mereka jajar agama dulu. Basicnya agama dulu. Katakan amin. Panggil Adonai, udah bisa. Shalom, Jehovah. Nama-nama Allah mereka tahu. Setelah mereka itu, siapa penemu Google itu semuanya? Orang-orang Yahudi. Pencipta internet, orang-orang Yahudi. Semua orang-orang pintar, orang-orang Yahudi. Mereka belajar matematika itu umur 8 tahun. Dan anak kita dileskan, dipaksa-paksa supaya bisa baca seusia muda. Dan kita malu kalau anak kita nggak bisa berhitung atau baca. Tapi kita nggak pernah malu kalau anak-anak kita nggak sekolah minggu. Kita nggak pernah malu kalau anak-anak kita nggak tahu Alkitab sama sekali. Dan tidak tahu nyebut nama Allah mereka siapa. Ini jadi koreksi yang paling besar buat kita semuanya, khususnya jemaat kita. Katakan amin. Didik anak-anakmu, jangan tua begitu aja nggak tahu apa-apa. Tentang Yesus, tentang keselamatan, harus tahu dari sekarang. Baru nanti Tuhan akan lihat kita keluarga yang berkarakter Kristus dan akan Dia berkati. Katakan amin. Bapak Ibu? Saya tadi saya lihat ada Bu Sirel saya, tadi saya bilang nggak ada, sini ada. Jadi itu Bapak Ibu ya. Di Israel mereka kenal matematik tuh umur 8 tahun. Kita dipaksa anak-anak kita sejak muda usia 4 atau 5 tahun pokoknya udah bisa matematiknya, bacanya semuanya sempurna. Tidak ada yang perlu dikejar. Nanti pada waktu Tuhan. Karena Anda yang cepat baca juga tidak berarti Anda lebih sukses dari orang bacanya paling belakangan. Betul? Firman Tuhan katakan, berkat Tuhanlah yang jadikan kita kaya dan berhasil. Itu bukan hasil usahamu. Didik mereka dalam Tuhan, takut akan Tuhan. Yang mereka takut kalau ngomong yang macam-macam, bisa nipu-nipu masih kecil, bisa cari keuntungan, ambil seseran begitu, itu gak boleh anak-anak Tuhan. Jujur kerjanya, katakan amin. Jujur kerjanya, takut akan Tuhan adalah ciri khas orang-orang berkarakter Kristus. Di mana mereka dibentuk? Di keluarga. Ada waktunya kita melimpahi berkat buat anak-anak kita, belikan baju baru, tapi tetap harus strength. Konsepnya kamu harus kenal, you have to know your Lord, Tuhanmu. Who is your God? Siapa Tuhanmu harus kamu tahu. Katakan amin. Nah bapak-bapak dan ibu-ibu juga yang mengaku dirinya orang Kristen, anak Tuhan harus ingat tuh, jangan buat kamu doang iman itu, anakmu juga harus punya iman. Kalau enggak mereka ke neraka. Halo? Halo? Tidak ada satu ayat pun di Alkitab yang mengatakan kalau bapaknya percaya Tuhan, anak-anaknya juga akan diselamatkan. Tidak. Seisi rumah akan diselamatkan, tapi itu hasil kerja, upaya memberitakan kabar baik, bukan otomatis. Halo? Bukan otomatis.
Ya Bapak senang-senang aja sih kalau kalian Bapak Ibu dan itu ngasih undangan sama saya, Pak datang ya datang. Tapi jangan pernah bilang gini ya, mohon maaf ya Pak, tidak dapat orang seiman, mestinya dapat. Katakan men, dari sekarang didoakan. Din anakku dari sekarang didoakan. Pria yang takut akan Tuhan dan bertanggung jawab. Itu tugas kita orang tua. Jangan pengen punya anak aja. Terus berantakan anak itu gak punya masa depan. Kamu salah depan Tuhan. Dituntut sama Tuhan loh. Kok anakku lahirkan cakep-cakep begini. Kau biarkan gitu saja. Jadi gembel, jadi pelacur, jadi gini. Oh Tuhan akan tuntut Anda loh. Ada pengadilan sana nanti. Kau sudah kuberikan anak yang bagus, yang baik. Kalau kau didik dengan baik, mereka akan kujadikan begini. Tapi kenapa kau sia-siakan sehingga mereka jadi seperti ini? Nah, Anda harus jawab dari sekarang. Jadi bukan hanya asal punya anak, tapi kita punya tanggung jawab untuk anak-anak kita. Katakan amin. Diapakan mereka? Rizky, kamu jadi pendeta mau jadi pendeta? Ganti papi? Ya? Kalau jadi pendeta, papi berkati kamu. Katakan amin. Iya gitu. Kita punya tugas tanggung jawab. Yang udah jadi oma opa, Bu Kirno dan sebagainya. Ingat, seperti dikatakan oleh Timotius, aku ingat dulu nenekmu Luis, mamamu Yunike, yang imannya dahsyat. Aku percaya doa mereka dengar sehingga kamu Timotius jadi anak yang luar biasa. Berarti dari neneknya doa. Nenek-nenek yang berdoa. Bukan nenek-nenek yang liar. Doa. Makin tua makin suka bersujud di hadapan Tuhan. Katakan amin. Jam 6 sore doa. Doa lagi. Kawal anak-anak cucu-cucu kita supaya mereka jadi di dalam Tuhan. Katakan amin. Tanggung jawab kita loh. Bukan cuma bangga punya cucu. Ih cucuku manis. Tapi keblangsek gitu. Kamu punya tanggung jawab. Doa buat mereka. Katakan amin. Seperti siapa? Louis. Neneknya Timotius. Mamanya Yunike. 2 orang berpasangan. Doakan Timotius jadi rasul anak buahnya Paulus. Jadi hamba Tuhan juga. Nah gitu kita punya peran. Katakan amin. Bu Joko, bangkit Bu. Pendoa syafaat. Pengawal putra putri saya dan para cucu-cucu saya. Di hadapan Tuhan saya angkat tangan. Minta berkat Tuhan turun buat cucu saya. Diubahkan mereka jadi pasukan-pasukan Tuhan yang luar biasa. Gitu. Katakan amin. Boleh masak gak? Boleh Bu. Buatin saya jangan lupa. Masak boleh. Usaha boleh. Tapi doa merupakan tugas para oma opa. Kawal cucu-cucumu. Supaya mereka nanti orang-orang yang berhasil. Minta depan Tuhan. Tuhan aku minta dengan sangat. Agar semua anak-anakku dan cucuku jalan dalam Tuhan. Masa Tuhan gak dengar sih? Jika diminta tiap hari, dimohonkan tiap hari, dengan menangis, Tuhan aku minta satu aja. Anak-anakku semua dalam Tuhan. Masa Tuhan gak dengar? Dengar mesti. Katakan amin. Dimohonkan dengan demikian loh. Berharap. Jangan ada mereka jalan yang salah dan keliru. Aku hanya bisa berdoa. Tidaklah ada lagi tenaga yang dapat aku berikan buat mereka. Sudilah Tuhan dengarkan doa saya ya Tuhan. Besok ada doa lagi. Besok doa lagi. Besok doa lagi. Sampai kita mati, doa kita penuh dengan doa-doa buat keluarga. Katakan amin. Habis itu dulu ya, besok kita sambung lagi. Hamba berdoa pagi ini, biar Tuhan ikat kami dalam satu kasih. Amin. Sekarang sampai selamanya. Amin. Kami tahu suatu saat kami akan berpisah dengan keluarga kami.
Karena Tuhan punya rencana masing-masing. Tapi sepanjang kami diikat oleh satu kasih yang sama, tetap mencintai Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Berkati keluarga-keluarga kami masing-masing. Taruhkan rencana Tuhan atas hidup mereka masing-masing. Jadikan kami jadi volunteer-volunteer ilahi yang akan bekerja bagi maksud-maksud Tuhan. Berkati mereka, berkati jemaat-Mu, berkati keluarga-keluarga, curahkan, limpahkan berkat yang terbaik, berkat yang luar biasa, disertai dengan kesehatan luar biasa, dan anugerah sukacita yang lain. Kami percaya sejak hari ini, kami akan lebih concern untuk keluarga, memperhatikan keluarga, menyayangi keluarga, dan jadi berkat buat keluarga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.